Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama, sang khotib wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya terucap oleh lisan, akan tapi ketakwaan yang mana dilakukan oleh seorang hamba dengan penuh penghayatan kepada Rabbul Alamin.
melalui harta, jiwa, raga, dan segenap kekhusyuan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada panutan kita, teladan kita, ialah manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling mewah yang Allah berikan kepada kita, terlepas bagaimana keadaan kita siang hari ini, maka selalulah mengingat nikmat ini yang merupakan nikmat paling mewah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat tersebut adalah nikmat waktu, ya jemaah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, berikan waktu yang merupakan wadah paling utama seorang menggapai impian-impiannya, wadah paling utama seseorang untuk melakukan amal-amal dan kegiatannya, ketaatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr, demi masa dan demi waktu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ia bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan betapa agung dan penting manfaatnya makhluk tersebut di sisi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, maka itu menunjukkan pentingnya waktu bagi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, dalam keadaan carut marut, ketika ia tidak memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan amal ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia ataupun di hari kiamat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ketika kita tanya kepada fulan dan fulan, apakah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang Allah berikan kepadamu? Maka di antara mereka ada yang mengatakan, nikmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada saya. Ada yang mengatakan itu adalah nikmat harta, nikmat berkumpul keluarga, nikmat memiliki anak, nikmat memiliki popularitas, nikmat mendapatkan kepercayaan dari orang, dan nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Maka ketahuilah, nikmat paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat waktu, ya jamaah. Kenapa demikian? Kenapa demikian, ya jamaah? Karena nikmat waktu itu tidak akan pernah terulang. Ia datang secara kasat mata, akan tapi yakinlah nikmat waktu tersebut ketika ia sudah pergi, maka nikmat tersebut tidak akan pernah kembali. Ketika seorang kehilangan harta, ketika rumahnya kebobolan perampok, ketika ia dicuri, ketika ia dikhianati oleh orang lain, ketika ia ditipu, ketika ia gagal dalam bisnis ini dan ini, maka ia bisa menggantinya, maka ia bisa memulai usaha yang baru, ia bisa untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain yang akan mengganti kegagalan dirinya. Akan tapi ketika waktu itu telah hilang, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua telah tiada, ketika orang tua kita telah meninggal dunia, maka pintu ibadah kita untuk melakukan amal ibadah tersebut telah hilang dan sirna. Oleh karena itu, sahabat radhiyallahu taala anhum, tatkala mereka bersedih ketika pintu hijrah telah tertutup, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak akan sama orang yang bersedekah sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Tidak akan sama orang yang telah melakukan ibadah sebelum dan setelahnya. Maka waktu itu tidak akan terulang, jamaah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka sungguh mengherankan ketika ada seorang di masa muda, ketika masyarakat memandang orang yang muda itu harus merasakan lezatnya dunia,
ia harus merasakan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia harus mengenal rokok, ia harus mengenal minum-minuman keras, ia harus mengenal hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada dirinya. Maka itu dianggap sebagai hal yang lumrah. Kapan ia akan bertobat? Maka mereka mengatakan tobat ketika sudah tua, ketika sudah pensiun, ketika sudah semua kenikmatan dunia ia raih, maka ia baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka simaklah bagaimana mindset para sahabat. Nabi SAW katakan di dalam hadis riwayat Ahmad, ya'jabu rabbuka min syabin laisa lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh takjub dan bangga kepada seorang pemuda laisa lahu sabwah, yang mana pemuda tersebut tidak memiliki kecondongan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemuda yang mana mereka menggelora, maka diarahkan pada ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat waktu muda ini tidak akan berulang. Maka lihatlah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala ia masih muda, maka datang ibunya kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya wahai Nabi, hadza gulam, ini anak kecil, aku serahkan kepadamu wahai Nabi, aku serahkan kepadamu wahai Nabi, yakhdumuka, untuk membantumu, untuk membantu dakwah, bukan untuk membantu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hura-hura, bukan untuk mengisi waktu luang sekedar saja, bukan untuk membunuh waktu daripada melakukan hal-hal yang membingungkan, saya melakukan hal-hal yang sia-sia. Enggak, yakhdumuka, untuk membantu dakwah Nabi SAW. Begitu juga sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, begitu juga sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Tatkala mereka masih muda, mereka menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat mereka. Itulah mindset mereka. Karena jemaah, waktu muda itu tidak akan pernah terulang. Hadirin Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka simalah perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ia mengatakan, ya bena Adam, innaka anta ayyamun fa idza dhahaba minka yaumun dhahaba minka ba'duk. Wahai anak Adam, ketahuilah bahwasanya engkau adalah bingkai-bingkai kecil dari hari. Fa idza dhahaba minka yaumun, apabila telah berlalu satu hari dan engkau merasa hari kemarin dan hari sekarang itu sama, maka ketahuilah qad dhahaba minka ba'duk, maka sebagian dirimu telah hilang. Dan ingat, selalu ingat hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Fatir ayat 37 terkait orang-orang yang berada di neraka, mereka teriak-teriak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah kenyataan fakta yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka penduduk neraka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, teriak-teriak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka minta jemaah? Apa yang mereka minta kepada Allah? Apakah mereka minta kepada Allah stop? Ataukah mereka minta kepada Allah agar dikumpulkan untuk menjenguk keluarga mereka? Ataukah mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan properti-properti yang dahulu mereka banggakan? Ataukah mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengizinkan mereka untuk mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi selama hidupnya? Maka tatkala mereka minta kepada Allah Rabbul Alamin, permintaan mereka hanyalah satu, Rabbana akhrijna, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini. Buat apa? Apakah untuk memasuki properti-properti yang belum sempat mereka selesaikan di dunia?
Ataukah untuk mendatangi keluarga mereka yang sudah lama mereka tinggalkan puluhan tahun? Saya ingin menjenguk mereka. Ataukah mereka ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya? Maka simak apa yang mereka minta jemaah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka mereka minta akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, supaya kami bisa beramal soleh. Beri kami waktu penangguhan supaya kita keluar dari neraka, supaya kita dapat beramal soleh ya Allah. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang mana amalan tersebut adalah amalan yang luput kita lakukan selama kita hidup. Yang mana dahulu ketika kita bangun malam ya Rabb, kita nggak gunakan untuk sujud kepadamu ya Rabb, kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat sia-sia. Yang mana dahulu ya Rabb, ketika kami selesai sholat, kita sibuk dengan HP kita, kita tidak berzikir kepadamu ya Rabb. Ghairal ladzi kunna na'mal, maka saya ingin menebus waktu tersebut untuk beramal soleh. Yang mana dahulu ya Rabb, ketika dikumandangkan hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, maka kita tergiur dan lebih mengutamakan perniagaan dengan keuntungan sekian dan sekian. Maka izinkan kami ya Rabb untuk pulang ke dunia na'mal sholihan, supaya kita dapat atau kami dapat beramal soleh yang berbeda dengan amalan yang dahulu pernah kita lakukan di dunia. Maka jamaah, siang hari ini adalah siang yang mulia. Siang hari ini adalah sebaik-baik hari dalam satu pekan, sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit. Hari ini terciptalah Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari sekian banyak orang kafir, Allah pilih orang muslim. Dan dari sekian banyak orang muslim, Allah pilih sebagian tersebut orang-orang hamba Allah yang mau untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sebuah amal soleh yang kelak akan menjadi penyesalan mereka penduduk neraka. Maka datangilah sholat jamaah dengan hati yang lapang, hati penuh gembira, dan yakinlah hal ini kelak akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang sudah tidak memiliki waktu jamaah. Maka hari ini, siang ini adalah penyesalan mereka yang tidak sempat untuk melakukan sholat Jumat karena malas ataupun yang lain. Maka jamaah hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka datangilah sholat dengan hati yang lapang. Maka jadikanlah sholat sebagai pelepas beban dan penat kita. Bersimpulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jadikanlah sholat qurrata ayun sebagai penghibur hati dan penghibur mata. Dahulu Nabi SAW, tatkala beliau mendapatkan ujian dan musibah, ia mendatangi sholat dan berkata kepada Bilal, wahai Bilal, arihna bis sholah, jadikanlah tempat untuk melepas penat kita, yaitu dengan sholat. Bukan mendatangi pusat-pusat perbelanjaan ataupun yang lain, tapi datangilah sholat wahai jamaah. Dan tapi sebagian orang mendatangi sholat, menjadikan sholat itu sebagai beban, bukan pelepas beban jamaah. Maka inilah nikmat, rasakan nikmat tersebut yang Allah berikan kepada hamba. Nikmat ini boleh jadi tidak akan terulang, boleh jadi akan hilang dalam beberapa pekan ataupun yang lain. Maka setiap detik ketika kita beribadah kepada Allah, maka nikmatilah ibadah tersebut kepada Allah Rabbul Alamin, dan ketahuilah nikmat tersebut tidak akan pernah terulang kepada hambanya. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kembali pada ayat tersebut, mereka teriak-teriak minta tolong kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka, na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, supaya kita beramal soleh dengan amalan yang berbeda. Maka di sini ada sebuah isyarat, kita datang kepada Allah itu dewi-dewi, sendiri-sendiri jamaah, bukan berjamaah. Oh, saya diajak fulan, saya tergiur oleh ajakan fulan. Tidak. Allah pengen tahu, oh kamu melakukan ini,
kamu melakukan dosa ini dan dosa ini, itu tanggung jawab diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, farda, ia akan menjadi penanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang tersebut meminta kepada Allah penangguhan waktu supaya dapat beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum. Beneran enggak? Atau hanya sandiwara? Bukankah aku telah berikan kalian cukup waktu, umur yang panjang, umur yang cukup untuk berpikir, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, baik ibrah dari diri kita ataupun orang lain yang mendapatkan kejadian yang sama. Kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah berikan kepada kalian umur yang cukup, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, umur yang lebih dari cukup, seorang berpikir lebih bahwasanya kelak ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, bahwasanya kelak itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bukankah sehebat apapun manusia, sekaya apapun dia, semulia apapun dia, secanggih apapun kendaraan yang ia miliki, sehebat apapun perusahaan yang ia bina dan ia pimpin, bukankah ia pernah kena yang namanya sakit, jemaah? Bukankah pernah ia merasa emosi, kecewa luar biasa? Bukankah pernah ia merasakan yang namanya tangisan, menangis? Bukankah semua telah ia mendapatkan? Lantas kenapa ia menangis? Maka itu semua menunjukkan bahwasanya kehidupanmu ada penciptanya. Sehebat apapun Anda ataupun saya, itu kelak akan berhenti nikmat tersebut dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap tangisan, setiap kesedihan, betapa hebat pun seorang manusia tersebut, itu menunjukkan ada peringatan dari Allah, kelak tuh kamu akan kembali. Disentil sama Allah Subhanahu wa taala. Baik ditipu, kerugian, orang tua meninggal dunia, atau dirinya sakit parah, ataupun keluarga yang tidak harmonis, sentilan dari Allah Subhanahu wa taala, saya kasih umur supaya engkau cukup untuk berpikir bahwasanya kelak engkau akan kembali kepada Rabbul Alamin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah beri kalian cukup umur dengan segala hal yang ada di dalam dunia ini, gelak tawa di dalamnya, kesenangan di dalamnya, pasang surut kehidupan di dalamnya. Itu adalah peringatan dari Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Ibadallah, itulah penyesalan mereka penduduk neraka, itu mereka meminta waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu untuk ibadah ini mahal jamaah, tidak ternilai oleh uang sedikit pun. Ketika antum duduk di majelis ilmu, maka nikmatilah, khusyuklah dalam majelis ilmu. Bayangkanlah, ya Allah, nih kelak saya tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Nikmatilah. Jangan ngelihat sambil jam, ya Allah, nih kapan selesai kajiannya. Nikmatilah, karena kelak nikmat tersebut itu akan hilang dari diri kita. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, ternyata
permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya satu kali. Bukan hanya ketika mereka sudah terjerambab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi jauh sebelum itu, tatkala mereka meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Maka tatkala telah datang waktunya, time out, waktu sudah selesai, dan kita semua berjalan untuk menuju gerbang-gerbang tersebut. Maka tatkala sakaratul maut telah tiba, malaikat maut sudah di depan mata, maka setan-setan mengucapkan, inni bari'un mink, aku berserah diri, berlepas diri darimu. Inni ara ma la tarawun, aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itulah perkataan-perkataan syaitan. Maka tatkala datang malaikat maut hendak mencabut nyawanya, maka kita lihat orang yang sakaratul maut, tashkhasul ainan, matanya terbelalak karena huru hara yang besar di hadapannya. Wa tartakhil yadan, tangan itu sudah lemas, tidak bisa bergerak, tidak bisa berucap apa-apa karena kengerian yang ada di hadapannya. Maka di tengah kengerian tersebut, yang mana seorang tersebut ketika sakaraat susah untuk mengucapkan kata-kata, maka hari Allah Subhanahu wa taala muliakan, tatkala ia berada dalam kondisi yang demikian, apa yang ia minta? Maka ia minta, tolong sebentar, tunda nih 5 menit, saya mau izin dulu sama keluarga saya. Ketika orang sudah divonis mati, sebulan lagi akan divonis mati, biasanya ia akan meminta makanan yang terenak, terlezat, atau ia akan menemui keluarga-keluarganya, atau ia akan mengunjungi tempat yang belum pernah ia kunjung untuk melakukan apa yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kan tapi simak apa yang orang sakaratul maut ini, detik-detik terakhir ia akan meninggal dunia. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan sebentar, kasih waktu sebentar, tolong tunda malaikatnya sebentar, 5 menit, 10 menit, tunda sebentar. Bukan untuk ketemu keluarga jemaah, bukan untuk ketemu teman-teman ataupun yang lain. La'alli a'malu sholihan fima tarak, supaya aku dapat beramal soleh, yang mana amal soleh tersebut dahulu pernah aku tinggalkan. Maka lihat, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada orang manusia, itu nikmat yang Allah berikan waktu untuk beramal soleh. Maka ketika antum diberikan waktu untuk beramal soleh dan sedang menjalankan amal soleh, nikmati waktu tersebut. Ini kelak akan menjadi penyesalan jemaah, kelak akan menjadi penyesalan. Walaupun berat, walaupun capek, nikmati hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, basa-basi, tidak benar permintaan kamu, ya, tidak benar nih permintaan kamu, pasti bohong lagi, ya. Kalla, kata Allah, tidak, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, ini sudah berulang-ulang kali kamu minta apa? Uzur. Bukankah ketika aku berikan engkau sakit, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkanlah aku supaya aku dapat taat. Maka tatkala engkau sehat, engkau tidak hadir ke majelis ilmu, engkau tidak melakukan sholat. Ketika engkau dahulu miskin, engkau ingin dikayakan dan dicukupkan. Tapi tatkala engkau kaya dan cukup, engkau tidak bersedekah ataupun tidak berinfak. Dahulu ketika engkau sakit mata, ketika badanmu sakit, engkau berjanji untuk melakukan ketaatan. Kemudian tatkala aku berikan itu semua, engkau lalai dariku. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha, sudah berulang-ulang seperti itu, sudah waktunya sudah habis. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, amin waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, dan ingat setelah ini ada alam barzakh, engkau akan tinggal di alam barzakh sampai hari kiamat tiba. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, pergunakanlah waktu kita untuk beramal soleh, dan nikmatilah momen-momen ibadah kita dalam beramal soleh. Nikmatilah setiap detik, sebagaimana orang lapar ketika mengharapkan makanan nasi. Kita sungguh menikmati satu suap nasi ketika nasi itu hangat, bahkan dengan lauk yang sangat sederhana, dengan lauk sambal ataupun yang lain, kita sangat menikmati. Maka nikmatilah
masa-masa kita dalam beramal soleh, maka sesungguhnya kelak itu akan menjadi penyesalan mereka penduduk neraka. Kelak akan menjadi penyesalan orang yang berada sakaratul maut. Itulah penyesalan mereka. Maka kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memberikan kita petunjuk untuk melakukan amal soleh dan mencintainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal soleh kita adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ikhlas, amalan yang membuahkan amal soleh yang lainnya, dan amalan yang menjadikan amal jariah setelah kita sudah berkalang tanah sampai hari kiamat kelak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadhiyal hajat. Allahumma la tadhar dhanban illa ghafartah, wala maridun illa syafaitah, wala hajatan illa qadaitahu ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadhil baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ahsin khawatima a'malina, Allahumma ahsin khawatima a'malina, Allahumma ahsin khawatima a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqmis shalah. Allahu akbar.